warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Indonesia daulatan mustaqila bi amwa'il adatil mukhtalifah wa bidzalika awjaza 'ainal uquwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim, hadirin para pendengar dai online dimanapun Anda berada, peran pemuda di zaman milenial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum yad'una ilal khair falya'buduna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin, berbicara tentang pemuda pasti diidentik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa muda merupakan masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Pemberi Nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fidais Ismail bin Umar bin Al-Qasir. Beliau menyatakan dalam tafsirnya, syabban wa huwa quwwatu ba'da ta'at, bahwa masa muda merupakan masa yang penuh dengan kekuatan, telah sebelumnya berada pada kelemahan. Hadirin, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda yang dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata dapat melihat lebih tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk membangun generasi yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Di zaman milenial ini, dunia dan kebaikan sekarang merupakan pengorbanan pemuda sebelumnya. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus bisa memposisikan diri kita agar menjadi salah satu golongan yang dimaksudkan di dalam ayat di atas, sehingga terbentuk ruang dalam melahirkan generasi pemuda di masa yang akan datang, yang tidak hanya sebagai tunas harapan bangsa, namun kelak akan menjadi seorang pemimpin yang mampu mengedepankan kepemimpinannya, yang dibangun dari nilai kesetaraan antar semua sesama dan golongan. Dari yang telah saya sampaikan, dapatlah kita petik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pemuda Islam harus menyadari mereka bukanlah seperti rumput ilalang yang sembarang tumbuh di padang. Mereka merupakan manusia terbaik yang dipilih Allah sebagai umat manusia. Selama mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemuda milenial adalah yang mampu mewariskan kebaikan dan ketauladannya untuk masa yang akan datang, yang akan membentuk bangsa dan negara kita berjaya, yang bermartabat, beriman serta bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Usikum binafsi bittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.